Shalom teman-teman, selamat pagi dari Gunung Sindur. Kembali lagi di channelnya Sarah Family. Pagi ini kita mau siap-siap masak buat tahun baru besok ya teman-teman ya. Nah ini kakak habis beresin belanjaan saya. Saya baru pulang dari dari pasar teman-teman. Nah saya di kompor sedang ini kelapa karena saya mau masak rendang daging sapi ya. Nah ini kelapanya kita mau oseng-oseng dia ya. Bapak proses mencuci-cuci. Ada ikan buat makan hari ini. Ini daging B2 kita mau panggang. Di sana ada daging sapi buat tahun baru ya. Buat tahun baru ini teman-teman saya ada 3 menu yang saya masak. Yang satu daging sapi kita rendang, yang 2 daging B2 kita panggang, yang ketiga saya mau gulai ayam kampung ya. Jadi teman-teman kita mau bikin videonya itu mungkin video part pertama ini saya masak daging sapi rendang dan kita bumbuin daging B2-nya. Lalu untuk ayam gulainya kita di part 2 ya teman-teman ya. So kita aduk-aduk dulu semuanya, nanti saya tunjukkan bahan-bahan yang akan saya pakai ya teman-teman ya. Ketebelan nggak Pak? Lihat dah. Ketebelan nggak segitu? Biar tipis. Biar matangnya itu merata. Tebel tipis kayak gitu tuh, matangnya merata dah tuh. Ini goseng-goseng ini pegel juga ya Mak. Nah, iya kalau masak rendang itu begitu. Kalau beli bumbu jadi nggak enak nak, bikin sendiri lebih enak. Jangan segini. Iya. Tapi kok jangan segitulah. Mak. Terus yang kecil. Ini belum, ini kelapanya bentar lagi. Pagi ini ada tugasnya ongseng-ongseng kelapa. Pagi ini kakak Sarah menyiapkan untuk makan hari ini ya. Mau panggang ikan, bikin sambal mata, tumis sayur sawi putih, sayur putih, tempe goreng. Bapak tugasnya potong-potong dagingnya. Nanti lagi sore nanti siang-siangan lagi dia potong ayam kampung, dibakar, dipotong, dibersihkan. Wih, tugasnya hari ini bagian kamar mandi. Iya kan Pak? Dang dope, dang boy dope, leleng nai dope. Jadi gantian mereka. Ntar lagi terus aduk. Namanya bikin bumbu rendang. Nah, ini kelapanya teman-teman sudah coklat-coklat kayak gini. Ini kita giling ya. Saya nggak punya blender yang bisa menghaluskan kelapa ini dengan halus. Saya pakai manual ya. Kita giling sedikit-sedikit. Kalau menggiling kayak gini butuh tenaga ekstra teman-teman. Biar kelihatan. Kalau dia panas teman-teman cepat dia ya untuk halusnya. Kayaknya butuh tenaga ekstra teman-teman. Irisin batu sayur. Nah ini sudah keluar minyaknya teman-teman. Kayak gini udah bisa lah ya.
Nanti kita ketemu lagi setelah selesai semua ini saya giling. Saya tunjukkan sama teman-teman ini, lihat nih ya. Ini teman-teman bisa ngeliat kan, sampai dia agak berminyak ya. Inilah kayak ginilah kalau bumbu rendangnya orang Batak. Sampai dia benar-benar keluar minyaknya. Jadi enaklah dimakan kayak gini juga enak ya. Enak. Nah, ini ulakan pertama udah jadi, udah keluar minyaknya. Makanya dia agak jadi hitam teman-teman ya, karena dia pun udah agak kemerah-merahan ininya. Tapi yang namanya kelapa mah enak aja ya teman-teman. Ini ulakan kedua yang mau saya giling. Seberapa banyak, karena daging sapi yang aku rendang itu 2 kilo teman-teman. Jadi aku pakai kelapanya itu 2 butir kelapa besar, dan 1/4-nya itu aku buat bumbu rendangnya. Yang sekitar 1 kurang itu aku buat kuah supnya ya. Teman-teman, ini yang terakhir ya. Bumbu buat rendang kita sudah jadi teman-teman. Dapat segini nih. Dah selesai bumbunya tuh. Udah jadi nih ya bumbu rendangnya. Tinggal kita nanti buat bumbu buat rendangnya. Ini buat rendang kelapanya ya. Nanti saya mau pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkoas, ini daun salam. Sudah saya minta dari tetangga aku ini. Nanti kita panen serai. Saya pakai serainya paling 2-3 gitu, saya geprek gitu teman-teman, biar bumbunya itu medok ya. Nanti kita ketemu lagi kalau sudah selesai proses perbumbuan sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi saya mau bikin bumbu daging panggangnya teman-teman. Kameranya kemari. Gimana sih Bapak? Nah, ini udah dipotong begini-begini ya teman-teman ya. Ini biar kita kasih bumbu ya. Saya dagingnya ini kita bumbuin, daging 2 kilo ini kita marinasi selama 1 hari. Jadi untuk malam kita udah mau ngumpul di rumah Opung Sarah, di rumah Mama, baru kita panggang dia supaya makanannya itu sudah mateng dipanggangnya, baru dimakan itu enak teman-temannya. Tapi sekarang saya bikin bumbu marinasinya dulu. Di sini bahan yang saya pakai itu bawang putih, bawang merah secukup yang saya butuhkan. Di sini saya juga punya penyedap ayam Royco. Lalu kita punya saus tiram yang untuk daging dan ikan ya teman-teman ya teman. Bumbunya saya giling-giling dulu ya. Ini bumbunya kita haluskan ya. Itu di mana Teh? Nah, saya pakai bumbunya segini aja teman-teman ya. Ya, kita kasih garam 1 sendok. Kita aduk-aduk, giling-giling. Bawangnya sudah halus, kita pakai 1 bungkus Royco teman-teman. Kita giling-giling lagi. Ini bumbunya sudah halus ya. Dagingnya teman-teman. Aduk sini. Ini kita taruh. Bumbu sudah masuk, kita kasih bumbu saus tiram ya. Ini cukup. Ini tutupin. Ini kita aduk-aduk bumbunya biar merata teman-teman. Kita marinasi dia ya. Nah, kalau sudah tercampur merata begini teman-teman, nah ini sudah merata, tapi kita tambahin lagi sausnya ya. Kita tambah sedikit lagi. Kita aduk-aduk.
ini malam nanti kita tinggal ini ya, kita tinggal panggang teman-teman. Jadi kalau nanti dia kurang garam, nanti di sambalnya kan ada sambal, jadi kita kasih garam ya teman-teman. Jadi udah pasti enak. Nanti saya bikin dua sambalnya itu sambal rebus di blender, lalu kita kasih limo, lalu sambal iris-iris, sambal colo-colo, sambal iris namanya. Kita kasih juga nanti anuan apa namanya, limo, ada sambal limo saya teman-teman, jeruk limo ya, untuk ini untuk sambal lemon limo, jeruk limo yang kecil-kecil kayak gini teman-teman. Nah, nanti kita ketemu lagi setelah saya mau mempersiapkan bahan bumbu untuk rendangnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi. Saya sudah selesai menyiapkan bahan untuk bumbu rendangnya. Di sini saya pakai 2 kilo daging sapi ya. Dan bumbu gepreknya ini ada 3 butir tiga butir serai, lalu ada 1 ruas lengkuas dan juga daun salam. Saya nggak pakai daun jeruk karena saya tadi ke pasar nggak beli. Lalu di sini ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih secukupnya ya, dan saya pakai 1 bungkus lada. Ini dia ladanya teman-teman. Sekarang saya mau ini dulu ya, geprek dulu serainya. Serainya kita potong-potong, makan ala Mama Sarah ya. Kita taruh ini karena saya nggak tumis bumbunya teman-teman. Bumbunya kita pakai bumbu mentah. Nih lengkuasnya. Dulunya masih kita anak-anak, kalau orang tua masak daging, lengkuas ini dipikirnya daging. Jadi kita geprek sampai dia agak halus begitu ya. Tapi nggak halus banget teman-teman, supaya bumbunya ini menyerap ke daging-dagingnya semua. Taruh ke sini, kita taruh ke sini. Ini kayak masak ikan mas jadinya ya. Daun salamnya, kita masukkan dagingnya, potongan dagingnya gede-gede teman-teman, karena supaya puas ya makannya. 1 potong aja sudah mantap. Kita ini ulek kunyit sama jahe dulu. Ini tuh pedas ya teman-teman, jadi saya nggak pakai banyak. Kita iris-iris bawang merah biar cepat. Ini semua bawang kita pakai ya, biar enak teman-teman, biar gurihnya dari bawang-bawang itu masuk menyerap ke dagingnya. Bawangnya dengan kunyit, jahenya kita ulek dengan halus ya teman-teman. Kita giling ini bumbunya ini dengan halus. Ini bumbunya harus halus banget ya teman-teman, terlebih ini bawang putihnya, supaya dia benar-benar gurih markotok. Bumbu sudah halus teman-teman, kita masukkan ya ke dalam daging yang perlu kita masak. Nanti kita masak pertama dia dengan air bening, air masak ya, air bersih. Lalu nanti setelah dia surut, sudah setengah matang, kita masukkan perasan santan yang kedua. Nah, setelah dia sudah masuk perasan santan yang kedua, nanti kita kasih garam ya, untuk 1 sendok supaya ada rasa
dalam dagingnya itu garam ya teman-teman. Kalau kurang pun setidaknya sudah ada garam lah di dagingnya. Nah sekarang kita masukkan ladaku. Ini kita kasih air bersih ya. Ini airnya harus agak banyak teman-teman, karena daging itu masaknya kalau kita nggak pakai rice cooker presto itu masaknya agak lama ya, bisa 3 jam 4 jam. Makanya kita rebus dulu dengan air, dengan bumbu-bumbu yang sudah kita masukkan ya. Baru nanti setelah ini surut kita masukkan santan yang kedua ya. Nah ini kita masak ya. Oke teman-teman, masakanku sudah di kompor. Nanti kita ketemu lagi kalau kita sudah masukkan santan yang kedua ya. Soalnya saya belum peras, karena masak daging rendang itu prosesnya lama teman-teman ya. Kuah sup yang pertama sudah surut ya teman-teman. Ini sudah sekitar 1 jam lebih. Nah di sini saya sudah peras santan yang pertama ya. Kita akan pakai buat dia kalau sudah kita masukkan yang ini ya. Ini teman nih, ini ya. Ini kelapa gongseng teman-teman. Nah, yang ini nih perasan santan yang kedua ini kita masukkan ke dalam dagingnya ya. Kita tuang. Ini kita masak lagi sampai kuah supnya surut teman-teman. Tapi saya mau tambahkan garam ya. Dah sudah tenggelam lagi dia teman-teman. Kita tambahkan garam ya. Tambahkan garam 1 sendok. Nanti teman-teman ini kita kalau sudah surut, baru santan utama sudah agak berkurang, baru kita masukkan kelapa gongsengnya. Baru kita cicip-cicipi dia punya rasa, apakah masih butuh penyedap ayam. Harusnya bukan ayam, sapi ya, tapi saya kaldunya pakai yang rasa ayam. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Setelah ini kita masukkan santan yang ketiga ya, yang utama ya. Ini kuah supnya udah surut teman-teman, kita masukin santan kedua ya. Kita masukkan santan kedua. Di santan kedua ini teman-teman, aku mau tambahkan garam lagi ya. Kita tambahkan garam itu segini aja teman-teman ya. Nah setelah dia nanti mendidih, kita akan masukkan kelapa gongseng teman-teman. Ini sudah wangi sekali teman-teman. Sekarang kita masukkan deh, masukkan ya. Kalau sudah masuk teman-teman, ini apa namanya ini, kelapa gongsengnya ini dia cepat ngental gitu ya. Jadinya dia hitam ya. Rendangnya sudah jadi teman-teman. Ini kita koreksi rasa ya. Garamnya, gurihnya itu pas banget teman-teman. Tinggal nunggu dia kering aja ya. Karena ini tuh tanggal 30, besok tanggal 31 teman-teman.
Jadi kalau rendang itu dimasak sekarang juga nggak apa-apa, besok kita hangatkan. Makanya ini kuah supnya nggak boleh habis supaya besok kita mantapkan pengeringan masakan rendangnya. Jadi sekian saja video kita untuk kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menemani kami selama berapa jam ya. Kayaknya hari ini dari jam 12 dari pagi sampai sudah jam 5 sore hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian ya. Cuman sampai ketemu lah besok di part 2 teman-teman. Oke, sampai ketemu di next video. Salam Horas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.